Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, judul kita kali ini adalah tentang musibah. Sebuah kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita dan secara umum juga sudah dipahami oleh masyarakat secara luas. Kata ini terulang di dalam Al-Quran sebanyak 10 kali. Pakar bahasa Arab Al-Asfahani menyampaikan bahwa di antara makna kata musibah ini adalah sesuatu bahaya ataupun bencana. Qurtubi mengartikan musibah itu sebagai sesuatu yang menyakiti atau yang menimpa seseorang, baik dia berskala besar ataupun kecil. Jadi apa saja pun yang menyakiti, menimpa seseorang, baik dia besar ataupun kecil, itu sudah masuk dalam kategori musibah menurut Qurtubi. Hal ini juga bisa dikuatkan dengan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ikrimah, di mana disebutkan bahwa satu ketika Nabi SAW pernah lampunya mati, dan begitu lampu itu mati, Rasulullah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada sahabat yang merasa terheran, apakah mati lampu itu termasuk kategori musibah, dan mereka bertanya kepada Nabi seperti itu, dan Nabi SAW mengiyakan. Jadi dengan demikian dapat kita katakan bahwa musibah itu yang menyakiti, yang menimpa, bahaya yang menimpa seseorang baik dalam skala besar maupun kecil, itu sudah bisa dimasukkan ke dalam kategori musibah. Hadirin sekalian, dalam konteks musibah ini kita perlu merujuk kepada firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 79 yang menegaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja pun yang menimpamu berupa kebaikan itu dari Allah pasti, dan apapun yang menimpamu berupa keburukan maka itu adalah dari dirimu sendiri. Dari ayat ini bisa kita pahami bahwa sesungguhnya sebuah musibah, satu kesulitan, satu kepayahan, satu bencana yang menimpa seseorang atau menimpa satu masyarakat atau bahkan lebih luas dari itu, anggaplah misalnya sebuah musibah yang sedang melanda dunia ketika ini berupa virus atau wabah corona yang disebut dengan corona, itu sesungguhnya tidak bisa dari perspektif Al-Quran dipisahkan dari apa yang telah dilakukan oleh manusia sebelumnya, sehingga datanglah musibah tersebut. Demikian juga lah dalam skala kecil dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kehidupan masyarakat. Kemudian hadirin sekalian, dari sisi i'tikad kepercayaan, maka ketika menghadapi musibah itu tidak boleh kita melupakan firman Allah di dalam surah At-Taghabun ayat 11 yang menegaskan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surah At-Taghabun ayat 11. Tidak ada satu musibah pun yang melanda kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan latar belakang yang telah kita sebutkan tadi sesuai dengan ilmu dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita ketika menghadapi musibah ini diantaranya adalah apa yang dicantumkan dalam Al-Quran, yang ditegaskan Allah adalah apabila kita menghadapi musibah maka hendaklah kalian berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harus dipahami bahwa ini datangnya dari Allah, baik dia terkadang berupa cobaan ataupun ujian atau lainnya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, harus kita pahami ketika ada musibah maka seharusnya kita introspeksi diri, kemudian melihat apa yang sesungguhnya kita lakukan sehingga musibah itu menimpa diri kita. Kemudian daripada itu tentunya kita harus
memohon ampun, di samping usaha maksimal. Jangan putus asa ketika ada musibah yang melanda, karena musibah itu akan bisa kita atasi dengan izin Allah. Tapi juga banyak-banyak kita memohon ampun kepada Allah, karena itu tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran mungkin yang kita lakukan sebelumnya. Mudah-mudahan semua musibah yang melanda kita bisa kita atasi dengan baik dan bisa diangkat Allah dari muka bumi ini, semakin memuliakan kita, semakin membuat kita bertambah semangat ketika musibah itu telah selesai dan tidak ada lagi bersama kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kekuatan dan keselamatan di dalam menghadapi berbagai musibah yang menimpa diri dan juga masyarakat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.